Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Labib Muhabai, MSI, selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rimanela Hanova, NIM 91 dari kelas HKIC. Di sini saya akan menjawab soal dari ulangan tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja pada soal pertama ya. Haida dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka menemukan rumah impiannya di daerah Mejobo dengan harga 500 juta. Sayangnya, tabungan mereka hanya sekitar 100 juta yang tidak cukup untuk membeli rumah tersebut secara tunai. Akhirnya, mereka datang ke BSI guna mendapatkan pembiayaan. Nah, berdasarkan kasus di atas, akad apa yang diterapkan agar mereka dapat memiliki rumah impiannya, namun tidak terjerumus dalam hal ribawi? Jelaskan dengan alasan hukumnya. Jawaban dari saya, akad yang paling umum digunakan dalam kasus ini adalah akad murabahah. Akad murabahah yaitu jual beli dengan bagi keuntungan. Nah, yaitu bank membeli rumah yang ingin dibeli nasabah terlebih dahulu secara tunai, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan membayarnya itu dengan cara cicilan. Terus untuk alasan hukumnya, murabahah termasuk dalam akad jual beli atau al-bai', bukan akad pinjaman uang atau qard, sehingga tidak mengandung riba. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 telah dijelaskan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kedua yaitu fatwa DSN MUI nomor 04/DSN/MUI /4/2002 tentang murabahah yang diperbolehkan lembaga keuangan syariah melakukan jual beli dengan keuntungan yang disepakati, asalkan yang pertama barangnya harus terlebih dahulu dibeli oleh bank, yang kedua harga jual harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan yang ketiga tidak ada denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan jika Nabila dan Haidar tidak ingin terkena riba, maka akad yang digunakan yaitu akad murabahah, karena dalam hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dan fatwa MUI. Selanjutnya adalah soal nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Nah, jawaban dari saya, fungsi intermediasi seperti menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang tidak memiliki dana. Dalam konteks perbankan syariah, fungsi ini tetap sama seperti bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk kegiatan produktif, tetapi dilakukan berdasarkan prinsip syariah tanpa riba, gharar, dan maisir. Menghimpun dana itu seperti misalnya, bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk tabungan, giro, maupun deposito. Terus menyalurkan dana-dana yang terkumpul disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan seperti modal usaha atau pembelian rumah. Dengan demikian, bank syariah menjadi jembatan antara pemilik dana dan pengguna dana, namun transaksi dan akad dilakukan dengan cara halal dan transparan. Terus, bank syariah itu mendapat keuntungan dari mana? Nah, perbankan syariah ini memperoleh keuntungan bukan seperti bank konvensional ya, yang mengandung bunga, itu bukan. Tetapi bank syariah itu mendapatkan keuntungan yang pertama yaitu dari akad murabahah yang telah dijelaskan pada soal pertama tadi ya. Terus yang kedua itu bagi hasil atau mudorobah dan musyarakah. Nah, akad ini itu seperti ini. Bank menanamkan modal ke suatu usaha, lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jika untung dibagi bersama, rugi ditanggung sesuai porsi modal. Contohnya, nasabah menjalankan usaha dari dana bank, keuntungan dibagi 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Terus yang pendapat keuntungan lainnya itu dari ujroh, yaitu dari jasa layanan perbankan seperti transfer, pengelolaan rekening, atau layanan kartu. Lanjut soal ketiga, jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah serta berikan masing-masing contohnya.
serta berikan pendapat Anda tentang pernyataan yang sering dikatakan oleh masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Nah, jawaban dari saya yaitu 3 hal yang dilarang dalam transaksi syariah, yaitu yang pertama riba atau bunga. Riba itu seperti penambahan biaya pada transaksi uang yang disyaratkan di awal tanpa adanya jual beli atau jasa nyata. Seperti contoh, kita meminjam uang di bank 10 juta, namun harus mengembalikannya 12 juta. Nah, 2 juta itu adalah bunga atau yang disebut dengan riba. Di dalam bank syariah tidak ada seperti itu. Gharar atau ketidakjelasan. Nah, gharar ketidakjelasan ini dalam hal objek, harga, waktu penyerahan maupun syarat transaksi. Seperti contoh, menjual ikan yang masih di laut tanpa mengetahui jumlah jenisnya, atau menjual rumah yang tidak diketahui siapa pemiliknya atau status kepemilikannya. Yang ketiga yaitu maisir atau spekulasi. Di dalam transaksi syariah tidak boleh adanya maisir. Maisir yaitu setiap transaksi yang mengandung unsur untung-untungan. Misalnya satu pihak merasa untung dan satu pihak merasa rugi, itu tidak boleh. Seperti contoh undian berhadiah yang mengandung unsur taruhan. Terus pendapat terkait bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Nah, menurut saya sendiri, mengapa masyarakat itu banyak yang menganggap bahwa bank konvensional dengan bank syariah itu sama aja? Mungkin karena banyaknya masyarakat yang belum memahami bahwa konsep riba dan bagi hasil dari bank syariah. Sebagian beranggapan bahwa istilah syariah hanyalah bungkus agama tanpa mengetahui bahwa setiap transaksi di syariah itu kan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Terus juga minimnya edukasi publik dan sosialisasi dari lembaga keuangan syariah itu membuat masyarakat belum paham hakikat dan perbedaannya. Ini itu menjadi tantangan bagi bank syariah ya, terkait dengan itu edukasi dan sosialisasi, minimnya edukasi masyarakat. Karena masih banyak masyarakat itu yang belum mengetahui bahwa bank syariah itu bukan soal nama atau label islami, tetapi bank syariah itu berbeda dari cara kerja, prinsip, dan akadnya. Pemahaman tentang prinsip bank syariah ini sangat penting supaya masyarakat itu dapat merasakan manfaat bank syariah dengan penuh keyakinan dan keadilan. Oleh karena itu, perlu edukasi keuangan syariah yang lebih masif agar masyarakat memahami bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan, bukan sekedar mencari keuntungan seperti pada bank konvensional. Nah, itu adalah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.